Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan ngebahas tentang tips meyakinkan orang dengan gagasan kita. Ini saya menjawab pertanyaan dari Tian Cahyadi ya, yang masuk via DM Instagram. Dia bertanya seperti ini. Salam kenal bro, gue Tian. Sebulan ini gue sering dengerin podcast self-dev, tapi loncat-loncat bro. Maaf sebelumnya, udah pernah bahas tentang tips cara memenangkan argumentasi atau meyakinkan orang dengan gagasan kita, belum bro? Jadi dia tanya seperti itu dan saya jawab, oke, saya masukkan dalam list pembahasan podcast dan yuk mari kita bahas. Nah tapi sebelum itu, saya mau ngajak kamu untuk download secara gratis beberapa tools yang bisa bikin kamu sukses di usia muda dan jadi jauh lebih produktif. Silahkan kamu bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, nah jadi gimana sih caranya untuk bisa meyakinkan orang dengan gagasan kita? Ini dulu juga saya memiliki kendala dalam meyakinkan orang lain dengan gagasan kita. Dengan berbagai macam cara persuasi saya lakukan agar orang mau mengikuti apa yang saya inginkan atau meyakinkan gagasan kita agar diterima seperti itu. Beberapa kali gagal sampai akhirnya saya tetap terus belajar, terus praktek dan menemukan pola bagaimana cara untuk bisa meyakinkan orang lain dengan gagasan kita. Sederhananya, orang itu sebenarnya ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe logika dan yang kedua adalah tipe emosi. Jadi kalau orang dengan tipe logika, itu dia perlu diyakinkan dengan data, dengan fakta-fakta, dengan perhitungan seperti apa, sehingga dia bisa yakin, sehingga dia bisa percaya dan mau mengikuti gagasan kita. Sedangkan orang yang lebih cenderung terkait emosi, itu kita harus meyakinkan dia, atau kita harus bisa meyakinkan secara emosi bahwa gagasan kita itu cukup oke dan bisa membuat dia setuju dengan gagasan yang kita propose. Ya. Nah, jadi ketika kamu mau mempersuasi orang, kamu harus tahu dulu dua tipe tersebut. Kalau kamu bertemu dengan tipe logika, prinsipnya kamu harus kasih data. Kamu harus kasih secara logika kenapa gagasan kamu itu penting dan masuk akal. Nah, paling sederhana kamu bisa memberikan perbandingan plus minusnya keputusan atau gagasan yang kamu buat. Kalau kamu sudah menyampaikan gagasan, kamu jelaskan kelebihannya apa, plusnya apa. Tapi juga ada minusnya. Terus kalau misalnya kamu mengikuti gagasan ini, kamu akan mendapatkan lebih banyak positifnya, kelebihannya dibandingkan negatifnya. Nah, orang-orang tipe logika itu gampang diyakinkan dengan seperti itu. Tapi berbeda dengan orang tipe emosi. Dia dikasih secara logika itu nggak akan masuk. Dia akan lebih cepat masuk kalau diyakinkan secara emosi. Maka dari itu, kamu harus bisa memberikan sebuah cerita, memberikan sebuah story lah intinya. Karena story atau cerita itulah yang membawa emosi kita pada suatu emosi. Gimana kita bisa membuat orang merasakan suatu emosi? Yaitu caranya dengan cerita. Kamu bisa share pengalaman dan lain-lainnya. Sehingga orang bisa merasakan hal yang sama. Entah kamu menceritakan pengalaman orang lain, atau kisah orang lain, ataupun kamu menceritakan pengalamanmu terhadap dirimu sendiri. Ya, kayak misalnya di podcast ini pun saya juga meyakinkan orang dengan terkait sebuah gagasan, ya, gagasan saya, ide-ide saya, prinsip-prinsip saya dengan cara menceritakan pengalaman saya gitu ya. Dan saya gabung dengan logika juga gitu. Jadi di podcast ini juga saya meyakinkan orang juga dengan logika dan juga dengan emosi. Jadi semua orang yang memiliki tipe logika maupun emosi akan kena juga kayak gitu ya. Akan dapat di mereka karena membahasnya dari dua tipe tersebut. Nah, misalnya contoh ketika kamu misalnya mau menjelaskan tentang pentingnya asuransi gitu ya. Kalau ketemu sama orang logika, kamu harus menjelaskan secara data. Misalnya contoh biaya rumah sakit dan lain-lainnya. Kalau dia nggak pakai asuransi seperti apa? Sedangkan kalau pakai asuransi seperti apa? Jadi dengan masuk asuransi, cost yang perlu dia bayar itu jauh lebih minim. Nah dengan ada data berapa angkanya, itu akan lebih masuk akal buat dia dan dia mau menyetujui gagasan kamu. Dan kamu bisa menjual dengan lebih mudah. Tapi kalau berhadapan dengan orang yang fokusnya pada emosi, kamu harus memberikan cerita-cerita yang menyentuh hati sehingga dia mau mengambil. Ya, kamu bisa cerita pengalaman orang yang mana dia pakai asuransi sehingga tidak mengganggu perekonomian keluarga, ataupun kamu juga bisa cerita sebaliknya, orang yang awalnya mengabaikan asuransi
Ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, dia keluar cost yang jauh lebih mahal. Misalnya seperti itu. Jadi kalau yang pertama secara logika, secara angka, yang kedua kamu bisa membuat sebuah cerita untuk meyakinkan emosinya. Ya, secara overall kalau dari saya pribadi, saya akan menggunakan dua-duanya. Ketika saya masih belum tahu nih pendengar saya atau orang yang saya ajak bicara itu tipe yang mana, ya kita harus yakinkan secara logika atau secara emosi. Namun ketika kita sudah tahu atau kita peka bahwa orang tersebut lebih dominan yang logika atau emosi, ya udah setelah itu kamu bisa lebih banyak pada cara yang sesuai dengan dirinya. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.